Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Guru dalam pembelajaran SKI kelas 4. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pembahasan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas mengenai strategi Nabi Muhammad SAW di awal mula agama Islam itu muncul dan berkembang di Makkah, serta bagaimana strategi beliau bersama sahabatnya di sana dalam berdakwah. Bisa murid-murid perhatikan terlebih dahulu 3 gambar berikut ini. Apa yang muncul dalam pikiran murid-murid? Adakah pertanyaan yang murid-murid ingin tanyakan mengenai gambar berikut ini? Oke. Untuk memperjelas mengenai keterangan ketiga gambar berikut ini, mari langsung saja kita awali pembahasannya. Penjelasan mengenai gambar yang pertama tadi, yaitu artinya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam gambar diperlihatkan orang sedang berkumpul di dalam rumah. Itu artinya menggambarkan bahwa sembunyi-sembunyi itu artinya hanya pada kalangan keluarga saja. Beliau Nabi besar Muhammad SAW mengajak untuk memeluk agama Islam. Dan pada gambar kedua itu terlihat orang sedang berdakwah secara terang-terangan. Artinya di sini adalah di masa di mana Nabi sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diperintah untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan, tidak takut untuk menghadapi ancaman maupun intimidasi dari orang kafir Quraisy. Nabi besar Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nanti murid bisa cek di Al-Quran murid-murid di rumah dan cari surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nanti murid-murid tulis di buku catatan murid-murid dan nanti bisa Pak Guru cek ketika murid-murid berangkat sekolah. Dalam surat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Apa artinya berdakwah? Berdakwah itu mengajak orang lain untuk masuk agama Islam, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan seluruh alam. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini adalah rumah pertama di mana beliau Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bukan berarti takut, tapi ini adalah strategi beliau untuk mengajak orang terdekat beliau dalam suatu ruangan. Beliau mempresentasikan tentang Islam, mengenalkan tentang Allah, apa itu Islam, dan lain sebagainya. Orang-orang yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri
dari Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Ini seorang pemuda yang sejak kecil beliau itu sudah mengakui Islam dan mengakui bahwa kebenaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu sudah tua, tapi beliau itu sudah mampu melihat kebenaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu Utsman bin Affan. Yang kelima Zubair bin Awam. Yang keenam Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh Sa'ad bin Abil Waqqas. Yang kedelapan Thalhah bin Ubaidillah. Yang kesembilan Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kesepuluh Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini Arqam ini adalah si pemilik rumah yang digunakan beliau untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi tadi. Yang ke-11 yaitu Ummu Aiman, dan yang ke-12 adalah Zaid bin Harithah. Ke-12 orang inilah yang pertama masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ke-12 inilah yang nanti akan berperan penting dalam penyebaran Islam selanjutnya. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Pak Guru ulangi lagi, As-Sabiqunal Awwalun, yaitu mereka-mereka yang pertama masuk Islam. Selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hingga pada suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah dakwah secara terang-terangan tersebut ada pada surat Al-Hijr ayat 94. Adapun surat Al-Hijr ayat 94 yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berparinglah dari orang-orang yang musyrik. Shadaqallahul adzim. Pertama yang dilakukan beliau Nabi besar Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan adalah beliau mengumpulkan dalam jamuan makan. Siapa yang dikumpulkan? Yaitu para kerabat dan orang-orang yang terpandang dari kaum Quraisy. Kebetulan yang terpandang itu ya kerabat beliau semua, termasuk Abu Lahab. Lalu dalam jamuan makan itulah beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka percayai untuk dimintai pertolongan. Beliau juga mengajak untuk berbuat baik terhadap sesama, tidak menindas terhadap orang kaum yang lemah. Dan beliau juga melarang agar tidak boleh saling bermusuhan. Jadi beliau itu dalam berdakwah itu punya strategi, tidak
asal berdakwah. Meskipun beliau mendapat perintah untuk terang-terangan, beliau juga punya cara. Nah, cara ini yang penting. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya. Lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Bahkan termasuk paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab malah secara keras menolak. Dan tidak sampai di situ, Abu Lahab juga mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan tidak putus asa, meskipun beliau mendapat tantangan dan ancaman. Yang terakhir, yaitu kesimpulan, bisa disimpulkan bahwa beliau menggunakan dua strategi dalam berdakwah. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua secara terang-terangan. Demikian penjelasan singkat dari Pak Guru. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun bahasa. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.